Kamu pasti pernah melihat boneka kecil yang aneh. Wujudnya seperti monster, lucu tapi juga agak menyeramkan, dan bertanya-tanya, mengapa mereka mau beli barang kayak begini? Percaya atau tidak, boneka ini yang dikenal dengan nama Labubu pernah terjual di pasar gelap dengan harga mencapai 2,4 miliar rupiah. Labubu adalah boneka produksi perusahaan retail asal Tiongkok, Pop-Mart. Awalnya dijual dengan harga sekitar Rp350.000 saja. Tapi begitu viral di media sosial, harganya bisa melesat 10 hingga 20 kali lipat. Bahkan dalam waktu 15 menit setelah toko dibuka, stoknya langsung habis diserbu pembeli. Dan ini bukan kejadian pertama, kita sudah berkali-kali melihat dunia tergila-gila pada barang-barang sederhana. Lihat saja minuman Prime Energy, botol minum Stanley Cup, atau air kaleng bermerek Liquid Death. Semuanya produk biasa, air, botol, boneka, tapi masing-masing berhasil menghasilkan omset hingga triliunan rupiah. Rahasianya, hype marketing. Apa itu hype marketing? Hype marketing adalah strategi pemasaran yang sengaja menciptakan sensasi besar-besaran. Fokus utamanya bukan pada kualitas produk, tapi pada bagaimana publik merasakan dan memandang produk tersebut. Intinya, yang dijual bukan hanya barangnya, tapi persepsi dan citra yang dibangun di sekitarnya. Contohnya, Liquid Death. Padahal isinya hanya air putih dalam kaleng, bisa menghasilkan omset lebih dari 5,4 triliun rupiah. Bukan karena airnya istimewa, tapi karena kemasannya yang nyentrik dan citranya yang anti-mainstream. Minuman Prime berhasil mencetak omset 4 triliun rupiah hanya dalam tahun pertama. Sedangkan botol minum Stanley Cup meraih pendapatan hingga 12 triliun rupiah hanya dalam 1 tahun. Lalu, bagaimana produk sederhana seperti itu bisa meledak dan jadi rebutan? Jawabannya ada pada pola yang disebut flywheel hype marketing. Sebuah siklus 5 langkah yang jika dijalankan dengan tepat, bisa mengubah barang biasa menjadi fenomena global. Dan menariknya, strategi ini bisa diterapkan siapa saja, asal tahu cara mainnya. Setiap tren besar selalu berawal dari satu momen kecil yang memicu rasa penasaran massal. Dalam kasus Labubu, percikan itu muncul pada April 2024 saat Lisa dari Blackpink memposting foto dirinya sedang memeluk boneka Labubu. Tidak ada iklan besar, tidak ada papan reklame mewah, hanya satu unggahan Instagram yang langsung membuat boneka ini jadi tren global. Contoh lain datang dari Stanley Cup. Seorang pengguna TikTok merekam mobilnya yang terbakar abis, tapi ada satu benda yang tetap utuh, botol Stanley miliknya. Dan lebih mengejutkan lagi, es batu di dalamnya masih belum mencair. Video itu viral dan dalam waktu singkat, Stanley yang sebelumnya cuma dianggap botol minum biasa langsung berubah jadi simbol daya tahan luar biasa. Lalu ada Prime, minuman olahraga yang meledak lewat kolaborasi 2 YouTuber terkenal, Logan Paul dan KSI. Mereka punya gabungan lebih dari 40 juta pengikut. Saat mereka memperkenalkan Prime sebagai minuman resmi UFC, produk ini langsung melejit jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Setelah percikan pertama muncul, langkah berikutnya adalah memastikan api itu terus menyala. Caranya? Bukan dengan iklan besar-besaran, tapi dengan mendorong orang-orang untuk ikut menyebarkan cerita secara sukarela. Contohnya, boneka Labubu dijual dalam bentuk blind box. Artinya pembeli tidak tahu versi mana yang akan didapat sampai kotaknya dibuka. Unsur kejutan inilah yang mendorong orang untuk membuat video unboxing dan membagikannya ke media sosial. Dan karena ada rasa penasaran di dalam setiap pembelian, video-video ini jadi sangat menarik untuk ditonton. Hal yang sama terjadi pada Prime. Botol kosongnya bahkan disusun rapi di rak kamar, seolah jadi pajangan kebanggaan. Begitu pula dengan Stanley Cup. Para pengguna, terutama ibu-ibu dan wanita muda, tidak hanya menggunakan botol ini, tapi menjadikannya bagian dari identitas online mereka. Setelah perhatian publik berhasil dikumpulkan dan orang-orang mulai membicarakannya, langkah selanjutnya adalah menciptakan rasa langka.
dan membuat orang merasa mereka bisa ketinggalan momen jika tidak ikut membeli sekarang juga. Inilah yang disebut efek FOMO, fear of missing out, rasa takut tertinggal tren. Pop Mart, produsen Labubu, tidak memproduksi bonekanya secara massal. Mereka merilis dalam jumlah terbatas dan dalam waktu-waktu tertentu. Akibatnya, banyak penggemar rela antre berjam-jam di depan toko, bahkan sejak malam sebelumnya, hanya demi mendapat 1 atau 2 kotak. Begitu kelangkaan berhasil diciptakan dan permintaan membludak, tahap berikutnya pun muncul secara alami, pasar sekunder. Boneka Labubu yang awalnya dijual sekitar Rp350.000 di toko resmi, kini bisa ditemukan di pasar online atau komunitas kolektor dengan harga jutaan rupiah. Bahkan, ada satu edisi langka yang pernah terjual dalam lelang seharga Rp2,4 miliar. Ini bukan lagi sekedar mainan, tapi sudah dianggap barang investasi. Fenomena yang sama terjadi pada Prime. Di toko resmi, satu botol dihargai sekitar Rp30.000, tapi di pasar gelap, terutama saat hype-nya sedang tinggi, harga satu botol bisa melonjak hingga Rp150.000 atau bahkan jutaan rupiah, tergantung edisinya. Langkah terakhir adalah menjadikan produkmu lebih dari sekadar barang, melainkan simbol gaya hidup. Disinilah sebuah tren bukan hanya viral sesaat, tapi mulai mengakar dalam keseharian orang-orang. Produk yang berhasil mencapai tahap ini tidak lagi sekadar dibeli, tapi juga dipakai untuk menunjukkan identitas diri. Lihat saja bagaimana Labubu tidak berhenti di boneka saja. Pop Mart sebagai produsen mulai membuka toko pop-up di pusat perbelanjaan mewah, menjalin kerjasama dengan merek-merek besar seperti Harry Potter, DC Comics, dan Minions, hingga meluncurkan berbagai aksesori bertema Labubu. Begitu juga dengan Prime. Produk ini tidak berhenti sebagai minuman olahraga. Logan Paul dan KSI, dua tokoh yang membangunnya, sukses menjalin kerjasama besar dengan UFC, WE, dan klub-klub sepak bola ternama. Lalu ada Stanley Cup yang mulai berkolaborasi dengan tokoh besar seperti Post Malone dan bahkan Lionel Messi. Sayangnya, tidak semua produk hype bisa bertahan lama. Prime misalnya mencetak penjualan besar di tahun pertama, tapi pada akhir 2023 penjualan di Inggris anjlok 70% dan di AS turun 40% pada paruh pertama 2024. Fidget spinner adalah contoh ekstrim lainnya. Tahun 2017 penjualannya menembus 7,9 triliun rupiah, tapi setahun kemudian menghilang begitu saja. Kebalikannya, lihatlah Nike Air Jordan. Diluncurkan tahun 1985, sepatu ini sekarang menjadi merek bernilai 82 triliun rupiah per tahun. Bahkan 40 tahun kemudian, hype-nya tidak memudar. Kenapa? Karena Jordan bukan hanya sepatu, tapi simbol. Lewat teori psikologi bernama Social Identity Theory, kita tahu bahwa orang butuh merasa menjadi bagian dari kelompok. Air Jordan menjadi simbol status, budaya hip-hop, dan representasi kebanggaan komunitas kulit hitam di Amerika. Mereka bukan hanya membeli sepatu, tapi membeli keanggotaan dalam sebuah budaya. Labubu, Prime, dan fidget spinner mengajarkan satu hal: mudah mencuri perhatian, tapi sulit bertahan lama. Karena ketika hype sudah mati, hanya cerita yang akan tetap hidup.